Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi semua. Oke, sebelum kita masuk materi, saya ingin tanyakan kabar kalian semua. Gimana kabarnya siang hari ini? Iksan gimana? Sehat? Sehat, Pak. Sudah makan siang? Sudah. Sudah ngopi? Sudah. Nah, yang lainnya sudah pada makan ya. Oke. Ya, supaya kita memiliki energi ya, memiliki semangat untuk diskusi pada siang ini, yakni tentang praktikum Nirmana 2D. Ya. Oke, sedikit saya gambarkan karena ini adalah mata kuliah dasar ya. Ini diperuntukkan untuk mata kuliah mahasiswa semester 1 atau mahasiswa baru. Jadi sedikit saya jelaskan deskripsi tentang mata kuliahnya, bahwa mata kuliah Nirmana ini mata kuliah dasar dalam konteks karya desain dan seni rupa, khususnya desain komunikasi visual. Yang mana mata kuliah ini tujuannya atau capaiannya adalah bagaimana kita memahami Nirmana secara teoritik, secara konseptualnya, kemudian mampu mengimplementasikannya menjadi karya-karya yang bernilai estetik ya. Oke, baik, kita akan langsung berdiskusi tentang materi. Mungkin sebelumnya ada yang pernah dengar kata nirmana? Bukan nirwana ya, nirmana. Ya, sudah ya. Mungkin sebagian background kalian atau mahasiswa itu dari SMK dan sebagiannya mungkin dari SMA ya. Dan bagi teman-teman yang dari SMA mungkin kata nirmana ini adalah suatu hal yang baru ya. Beda halnya kemudian bagi teman-teman yang dari SMK. Jadi nirmana ini itu dalam konteks bahasanya itu dibagi menjadi dua kata. Yang pertama itu ada nir, yang kedua adalah mana. Nir itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak, ya, bukan atau tanpa. Sementara makna itu dapat diartikan sebagai makna. Sumbernya adalah Susanto ya, atau Miki Susanto di dalam buku Diksi Rupa ya, di halaman 278 tahun terbitnya 2011. Nah, sehingga kalau menurut Senyoto ya, nirmana ini berasal dari bahasa Jawa Kuna atau Kawi yang artinya adalah tanpa angan-angan. Artinya nirmana ini adalah suatu hal yang tidak memiliki makna atau dalam konteks karya seni rupanya adalah non-representatif atau tidak memiliki rupa atau wujud. Nah, tidak memiliki rupa atau wujud pengertiannya di sini adalah bahwa kita dalam proses membuat karya-karya nirmana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melatih kepekaan kita, bagaimana kemudian kita mampu menyusun unsur-unsur visual ya, sehingga menjadi susunan atau tata visual yang menarik dan bernilai estetik ya. Oke, kita lanjut materinya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa berkarya nirmana ialah sekedar, kata kuncinya adalah sekedar menyusun ya unsur-unsur seni rupa dan desain atas dasar prinsip-prinsip seni desain untuk memperoleh karya yang memiliki nilai keindahan. Itu tujuannya. Jadi kita belum membahas tentang apa maksud simbol yang dihadirkan, makna yang dihadirkan, filosofi yang dihadirkan, ya. Belum, hanya menyusun bagaimana kemudian sebuah karya visual itu menjadi menarik dan menjadi suatu karya yang indah gitu ya, yang memiliki nilai estetika. Oke, berkenaan dengan unsur-unsur dan prinsipnya, mungkin ada yang bisa menyebutkan salah satu dari unsur visual atau unsur rupa. Desi, Tiara, mungkin ada yang bisa salah satu menyebutkan unsur-unsur visual. Unsurnya garis, titik, bidang. Oke, ada garis, titik, bidang. Yang lain bisa melengkapi? Warna. Bentuk, ruang. Bentuk, Pak. Bentuk. Warna. Ya, Sam.
Tekstur gelap terang. Oke. Ya, itu ya yang menjadi unsur-unsur visual itu. Mungkin yang lain ada yang bisa, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa itu yang menjadi unsur-unsur visual gitu. Kan unsur-unsur visual ada garis ya, titik, kemudian tekstur, warna, kemudian bidang. Nah, dikatakan sebagai unsur visual ya, karena itu adalah suatu yang membentuk karya desain dan seni rupa. Jadi karya desain dan seni rupa itu terbentuk dari apa? Dari unsur-unsur tadi, dari unsur garis, kemudian unsur bidang, kemudian ada warnanya, kemudian ada titik-titik atau pointillis, yang selanjutnya kemudian ada juga tentang tekstur ya. Itulah unsur-unsur yang kemudian membentuk karya desain dan seni rupa. Kemudian selain memiliki unsur-unsur, ya, Nirmana ini juga akan membahas tentang prinsip-prinsipnya. Membahas tentang prinsip-prinsipnya, ya. Artinya ada asas-asas atau hukum-hukum penerapannya. Nah, untuk menjadi karya itu menjadi karya yang baik yang memiliki kaidah-kaidah seni rupa dan desain. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan apa saja salah satunya prinsip penerapannya? Kesatuan, Pak. Keseimbangan, keselarasan. Oke, ya itu prinsip-prinsipnya. Artinya kita menyusun unsur-unsur visual itu dengan asas-asas keseimbangan, kesatuan, ya, kemudian keselarasan. Itu yang kemudian menjadi karya desain dan karya seni rupa itu menjadi menarik dan menjadi bernilai estetis. Ya, estetik dalam pengertian di sini adalah memiliki nilai-nilai keindahan gitu. Kemudian selanjutnya tujuan belajar nirmana. Jadi apa tujuannya? Seperti yang saya sampaikan, yang pertama itu adalah kita melatih kepekaan estetik ya. Mahasiswa menata garis, bidang, warna, tekstur dan prinsip seni rupa dan desain seperti keseimbangan, kesatuan, irama dan kontras. Yang selanjutnya adalah tujuannya melatih kemampuan mahasiswa untuk memahami bahasa visual. Nah, ini adalah lanjutannya. Setelah kita memahami dasar-dasarnya, setelah kita memahami konsep garisnya, setelah memahami konsep bidang, tekstur, dan lain sebagainya, kemudian selanjutnya kita juga perlu untuk memahami bagaimana kemudian garis, bidang, warna itu menjadi suatu yang dapat yang dapat memiliki nilai makna tadi. Artinya berkarya nirmana itu ya memang secara pengertiannya adalah yang tidak memiliki makna atau non representatif, tetapi ketika kita implementasikan sebagai bagian dari karya desain komunikasi visual dan karya seni rupa, maka dia dapat saja menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Garis tidak hanya sekedar garis, tentu ada nilai-nilai filosofi atau makna yang kita hadirkan sesuai dengan konteks, tema, dan tema yang kita hadirkan pada karya desain komunikasi visual khususnya. Nah, seperti yang telah kita diskusikan bahwa unsur-unsur visual itu terdiri dari satu itu ada pointillis ya. Pointillis ini dikatakan pointillis bila kita menyentuh alat gambar, alat tulis pada bidang gambar akan menghasilkan bekas. Bekas tersebut itulah yang dinamakan dengan titik. Tidak peduli ya mau menggunakan alat apa, mau menggunakan kuas, sapu dan lain sebagainya, cat, ketika itu kita buatkan atau kita ya dalam satu kali sentuhan, maka bekasnya itu adalah dikatakan sebagai titik. Nah, ini adalah implementasi atau penerapan ya dari teknik pointillis tadi
menjadi suatu karya nirmana yang memiliki unsur kesatuan, keseimbangan, kemudian juga kejelasannya, kemudian juga komposisinya, ya. Nah, ini ada dua karya yang dapat dilihat di sini. Mungkin salah satu ada yang bisa untuk karya yang sebelah kirinya. Elza, kira-kira pola karya yang sebelah kiri ini seperti apa menurut kamu? Yang karya satunya. Elza atau yang lainnya? Desi bisa? Apa Tiara? Ya, ini adalah pola pointillis ya, dengan polanya ada garis lengkung ya, dengan pola ada garis lengkung di mana titik tengahnya itu terdiri dari lingkaran gitu ya. Kemudian dalam garis lengkung ini juga terdiri dari beberapa bagian ya. Kemudian eh, untuk pointillisnya juga di sini dikomposisikan dari pointillis yang apa namanya yang gelap, kemudian ada yang terang, kemudian ada yang medium atau sedang. Tetapi secara prinsipnya ya, secara prinsipnya bahwa teknik pointillis ini adalah yang diutamakan bagaimana kemudian kita melatih uh, membuat teknik-teknik pointillis itu memiliki suatu gelap terang ya, artinya uh, prinsipnya adalah harus ada gelap terangnya. Itu adalah pointillis. Kemudian yang karya yang sebelah ini, S-nya mungkin bisa dilihat polanya seperti apa pointillisnya. Membentuk segitiga Pak pointillisnya. Tapi yang di bloknya bagian yang apa tuh namanya? Ya, yang sebelah kanan itu pointillis dengan pola persegitiga ya, di mana segitiga yang dimunculkan itu saling kait mengait, kemudian komposisinya saling berhimpitan ya. Nah, ini adalah satu bentuk proses ya, melatih kepekaan rasa, melatih kita membuat komposisi, dan tentunya apa yang dibuatkan dalam konteks kita menerapkan unsur-unsur visual tadi ya, itu untuk latihan bagi kita ya, latihan bagaimana kemudian kita dapat menghasilkan karya-karya desain komunikasi visual dan karya seni rupa yang menarik. Dan contohnya misalnya ya tidak tertutup kemungkinan bahwa dari karya-karya yang kita buat atau karya-karya Nirmana 2B ini yang kita explore kemudian kita buat, ya tidak tertutup kemungkinan ini akan dapat kita manfaatkan atau dapat kita implementasikan sebagai bagian dari karya desain komunikasi visual. Tentu ini akan dapat menyesuaikan dengan tema karya desain komunikasi visual kita. Oke, selanjutnya ini ada garis ya. Garis ini adalah suatu hasil goresan nyata ya, dan batas limit suatu benda gitu ya. Ruang, rangkaian, massa, dan warna. Jadi garis ini juga pada dasarnya memiliki banyak jenis ya. Ada garis horizontal ya, garis horizontal. Ada yang bisa menyebutkan garis-garis yang lain selain ada garis horizontal, garis apa lagi selain garis horizontal? Garis vertikal, Pak. Ya, ada garis vertikal. Garis diagonal. Ya, garis diagonal. Kemudian lanjut yang lain. Ada yang bisa menambahkan? Iksan, boleh? Garis lengkung. Ya, itu jenis-jenis garis yang apa ya?
jenis-jenis utamanya ya, ada garis horizontal atau garis mendatar, ada garis vertikal, kemudian ada garis lengkung, kemudian ada garis zigzag. Nah, setiap garis itu memiliki fungsinya masing-masing ya di dalam konteks seni rupa dan desain tadi. Itu yang pertama. Selain memiliki fungsi secara bentuknya, garis juga pada dasarnya ketika kita akan menggalinya lebih dalam lagi, maka dia juga memiliki konsep tersendiri, memiliki simbol, memiliki lambang tersendiri. Sebab ini garis vertikal ini ya mengasosiasikan benda-benda yang berdiri ya, berdiri, kemudian lurus, kemudian apa lagi seperti batang pohon, tugu yang melambangkan kemegahan. Nah, ini ada beberapa transisi garis yang diasosiasikan, garis vertikal ya, yang diasosiasikan sebagai suatu bentuk benda-benda yang berdiri atau lurus seperti itu. Nah, di sini dapat dilihat, mungkin yang lain bisa menjawabnya. Di sini kan ada garis vertikal, kemudian sebagaimana dari apa namanya dari karakternya, dia mengasosiasikan atau menggambarkan sesuatu yang berdiri tegak lurus ya, kemudian memiliki kekuatan, kemegahan. Nah, sama halnya seperti misalnya saya contohkan di sini ada dua menara ya, ada dua menara, ada menara Masjid Agung, kemudian yang satunya ada Tugu Monas. Nah, kira-kira Desi, apa yang bisa kamu tangkap kesan dari Tugu Monas yang berdiri lurus? Kesan yang kokoh, Pak. Kuat, stabil. Ya, ada kesan kuat, stabil ya. Kemudian juga mengesankan satu kemewahan gitu ya. Satu yang mewah gitu ya. Artinya garis vertikal ini kalau uh, dari segi karakter atau apa namanya simbol yang dihadirkan itu adalah suatu garis yang mengesankan ya, suatu garis yang mengesankan atau mengasosiasikan suatu bentuk yang kokoh, kuat ya, karakternya megah gitu. Nah, selain itu juga bahwa garis vertikal ini secara uh, makna atau filosofinya dapat juga kita maknai sebagai suatu uh, seperti kita melihat banyak apa namanya menara-menara masjid ya yang menjulang tinggi ke atas, itu seakan-akan memberi aura kepada kita ya, apapun itu ya. Sini saya contohkan tempat ibadah Islam misalnya masjid, saya contohkan menara Masjid Agung. Ini kan ada menara yang menjulang tinggi ke atas, yang bagian atasnya runcing. Ini juga mengesankan suatu hubungan vertikal kita ya dari manusia dengan sang khaliknya. Ya, ini salah satu garis vertikal yang dapat apa namanya salah satu makna ya dari garis vertikal tersebut. Kemudian selanjutnya ada garis diagonal ya. Garis diagonal ini ya mengasosiasikan orang lari ya. Seperti misalnya garis diagonal memberi karakter gerakan. Artinya ada suatu sifat atau karakter yang dinamis ya, yang meluncur kencang gitu, suatu yang bergerak gitu ya, kemudian suatu yang menggambarkan tidak seimbang juga. Nah, yang melambangkan kedinamisan, kegesitan, dan kelincahan. Nah, berikut seperti misalnya ini mungkin yang eh, lain bisa melihat kesan garis diagonal zigzag. Ini saya tampilkan logo orang sedang berlari gitu ya. Kira-kira yang bisa kamu tangkap seperti apa, bisa? Ya, bisa mungkin punya pandangan Garisnya Pak kayak khususnya. Ya, lebih menampilkan kecepatan. ya terlihat cepat ya. Dan apalagi yang lain secara bentuk visualnya apa yang bisa ditangkap dari ya ibaratnya dari penerapan ya garis diagonal itu ke dalam bentuk karya-karya visual gitu ya. Yang lain ada lagi? Ya, selain apa?
memperlihatkan ada gerakan yang cepat, di sini juga memperlihatkan atau memvisualisasikan secara bentuk atau secara visualnya ya melihat suatu yang gesit gitu ya, suatu yang seperti melayang gitu, seperti yang bergerak, dinamis ya, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu fungsi dari garis-garis diagonal tadi. Artinya ketika secara bentuk, secara fisik dia diimplementasikan, maka tentu kita perlu memahami karakternya. Ini pentingnya bagaimana kita memahami karakter dari garis-garis tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita mampu mengimplementasikannya atau mampu menerapkannya dalam konteks karya desain komunikasi visual maupun karya seni rupa pada umumnya. Nah, selanjutnya ada garis lengkung ya. Garis lengkung ini mengasosiasikan pertama adalah gumpalan ya seperti asap, buih, kemudian balon dan semacamnya. Nah, garis ini memberi karakter ringan ya, ringan dan melambangkan kekuatan dan kedinamisan juga. Jadi dia selain memberi karakter yang ringan, garis ini juga melambangkan adanya kekuatan dan kedinamisan di dalamnya ya, suatu yang dinamis seperti itu. Nah, sebagaimana yang saya tampilkan secara visualnya. Nah, ini di sebelah kiri ini kan ada garis lengkung ya. Nah, beberapa penerapan garis lengkung ini menjadi garis seperti karakternya tadi ya. Selain dia seperti gumpalan asap ya, kemudian dia juga bisa menjadi seperti, kalau ditarik lebih jauh lagi maka garis-garis lengkung ini memiliki banyak jenis ya. Ada lengkung yang spiral, kemudian dari garis tersebut sehingga membentuk satu bidang lingkaran, kemudian sehingga kalau misalnya bentuk seperti buih dan lain sebagainya. Nah, ini adalah garis lengkung tadi. Kemudian selanjutnya adalah ada garis zigzag ya. Nah, garis zigzag ini merupakan apa ya? Merupakan kalau ibaratnya kalau kita lihat karakternya memang kaku ya, kaku, miring. Artinya garis zigzag ini adalah gabungan dari beberapa garis, terutama dari garis diagonal dan garis vertikal. Ya, ini dapat diasosiasikan sebagai apa? Seperti petir, kilat, letusan, dan retak-retak. Garis zigzag ini memberi karakter semangat ya. Selain memberi karakter semangat, dia juga bisa saja menjadi suatu yang melambangkan bahaya ya, suatu yang memberi sinyal-sinyal bahaya atau suatu yang memberi tanda secara semiotikanya, dia juga bisa memberi suatu simbol tanda ya, tanda bahaya misalnya dan tanda kengerian. Dan garis ini melambangkan gerak, semangat, kegairahan dan bahaya. Nah, berikut adalah beberapa penerapan garis zigzag, baik itu dalam konteks logo, kemudian bisa kita lihat seperti apa namanya cahaya petir gitu ya. Mungkin yang lain bisa lihat ya seperti apa kira-kira untuk penerapan garis zigzag. Nah, ini adalah simbol ya, penerapan garis zigzag pada simbol, terutama pada ini adalah waspada bahaya listrik tegangan tinggi. Nah, ini mengindikasikan bahwa garis yang dihadirkan di sini itu seperti ada petir gitu ya, ada persis sama seperti garis zigzag. Nah, ini adalah penerapan dari garis zigzag bahwa dia tidak hanya memiliki karakter yang kaku, dia juga dapat menyimbolkan sesuatu yang memiliki sesuatu yang menggambarkan ya, sesuatu yang menggambarkan marah bahaya. Makanya ketika kita melihat ada simbol ini ya, ada larangan ini, waspada, kemudian logonya garis zigzag, maka sebaiknya kita jangan mendekati itu ya, apalagi memegangnya ya, sudah otomatis ini adalah suatu suatu simbol yang bahaya. Nah, ini beberapa contoh dari komposisi garis estetik nirmana dua dimensi. Yang pertama itu ada garis diagonal tadi, sebagaimana yang kita diskusikan bahwa garis diagonal
eh, kalau secara bentuk karakternya dia seperti miring, ketika diimplementasikan, ketika diterapkan, dia dapat saja menjadi suatu simbol-simbol yang bersifat dinamis ya. Makanya garis diagonal itu kebanyakan digunakan atau diaplikasikan pada apa namanya desain-desain yang dengan tema olahraga ya dan lain sebagainya itu. Kemudian yang di sebelahnya adalah garis-garis atau garis kotak-kotak persegi, kemudian dikomposisikan dengan pola ada garis lengkungnya. Ini kadang-kadang ini salah satu kelebihan nirmana ya. Kadang-kadang ini bisa membuat satu optik illusion ya, seakan-akan gambar ini bergerak, padahal tidak ya. Padahal ini hanya merupakan komposisi dari beberapa garis-garis yang disusun, yang ditata sedemikian rupa, sehingga menjadi suatu bentuk yang bernilai estetik. Nah, selanjutnya ada garis vertikal ya dan garis lengkung. Ini adalah komposisi dari garis lengkung. Ini yang kemudian sebagaimana yang kita diskusikan tadi bahwa suatu garis tersebut ya tidak hanya apa namanya dari komposisi gabungan dari pengolahan kita, eksplorasi kita, ya kita bisa saja mengimplementasikan garis itu dalam bentuk apapun sebenarnya. Tetapi dalam konteks nirmana ini kan lebih pada kesan yang dihadirkan, sebenarnya kesan yang dihadirkan, apalagi nirmana 2D ya. Nah, seperti garis-garis lengkung ini ketika kita olah saja sedikit, dia bisa menjadi suatu yang seperti terkesan tenang, tetapi ketika kita buat seperti misalnya awan, seperti misalnya apa namanya, secara komposisinya, secara acak atau gumpalan-gumpalan, dia bisa mengesankan sesuatu yang mengerikan ya, seperti misalnya badai. Kalau misalnya diterapkan di dalam garis seperti bentuk badai, lengkungan-lengkungan, ya dia bisa saja mengesankan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang bahaya gitu ya. Ya, kemudian selanjutnya terima kasih ya atas kehadiran para mahasiswa dalam pertemuan pertama ini, dan semoga pertemuan ini dan diskusi ini semoga memberi apa ya, memberi manfaat bagi kita semua. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, ada yang mau ditanyakan, boleh silakan bertanya dulu. Kalau tidak, untuk minggu selanjutnya kita akan melaksanakan perkuliahan secara tatap muka, yang tentunya kita akan memulai ya praktikum bagaimana kita mengolah unsur-unsur visual dan asas-asasnya ke dalam karya Nirmana 2 Dimensi. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Bila ada apa namanya kata-kata yang salah dari saya minta maaf. Saya tutup pertemuan perkuliahan praktikum Nirmana 2D ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.